Oke, selamat siang kepada anak-anakku semuanya. Siang, Pak. Siang, Oke, Pak. ya, Siang, Pak. untuk Siang, hari Pak. ini Siang, di Pak. jadwal pelajaran saya, ya, kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita, ya. Terus bagaimana saja pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita itu, terus bagaimana cara mengatasinya. Harapan Bapak di pelajaran hari ini nanti banyak yang akan kita ketemukan. Nih, sambil menunggu teman-teman kamu yang belum gabung, ya, kalian bisa untuk mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Ya, tapi untuk mengawali kegiatan kita, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang sukarela untuk memimpin berdoa? Silakan. Siapa? Siapa? Hansel. Oke, silakan Hansel. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, salam. Selamat pagi, Pak. Oke, pagi, selamat Pak. siang. Oke. Oh ya, siang, Pak, siang. Ya, ini sudah siang ini. Kalau yang baru bangun mungkin merasanya baru pagi ya. Oke, ini gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat semuanya kan? Sehat, Pak. Pak. Oke. Pak. Kalian yang sekarang masih belajar dari rumah, jangan putus asa, tetap semangat untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bukan hanya pelajaran saya, tapi pelajaran semuanya, ya. Pelajaran semuanya yang menampilkan salah satu gambaran tentang kasus pelanggaran HAM. Bentar ya. Citarum Harum Sektor 21 mengunggah video temuan pembuangan limbah di sebuah media sosial. Video ini mengundang perhatian netizen karena warnanya yang merah pekat yang diduga air limbah yang dibuang secara langsung ke Sungai Cibaligo di Kota Cimahi. Saya atas nama Kopda Pawit Agus. Video ini sedang viral di media sosial. Pada 19 April 2018 lalu, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 menemukan buangan limbah sebuah pabrik ke Sungai Cibaligo di Jalan Cibaligo, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Oke, itu tadi salah satu gambaran tentang salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan Aletea ya. Oke, monggo. Iya, Silakan. Kok bisa sih, Pak, pencemaran sungai dimasukkan ke pelanggaran HAM? Oke. Kenapa, Pak? Pencemaran sungai itu termasuk kategorinya pelanggaran HAM, ya kan? Karena penjelasannya adalah seperti ini. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertian HAM, saya tampilkan materi yang kemarin ya, seseorang bisa melakukan pelanggaran HAM. Makanya seperti itu ya Aletia, jadinya pencemaran air karena kita tidak bisa menikmati atau menggunakan sungai itu dengan sebagaimana mestinya, akhirnya itu termasuk kategorinya pelanggaran HAM. Intinya kalau hak seseorang itu diambil, berarti itu kategorinya pelanggaran HAM. Oke, ya. Aletia sudah mengerti? Sudah, Pak, sudah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Hansel, Antonio, silakan Hansel. Saya kan dari SMP satu angkatan dulu sama Derek ya, Pak ya? Sampai Iya, sekarang. oh ya, kamu satu SMP ya, alumni. Nah, si Derek ini kalau di kelas suka kentut, Pak. Kentutnya bau banget, Pak. Nah, Oke. itu melanggar HAM nggak, Pak? Soalnya saya nggak bisa menikmati udara bersih, Pak. Iya, kan kamu sudah tahu jawabannya. Karena hak kamu menikmati udara yang bersih ini, teman-temannya pada ketawa ini, ya kan? Mungkin yang satu kelas dengan Derek ada ini, ya kan? Haknya Hansel di kelas
nyaman, belajar, fokus, akhirnya terganggu oleh bau kentutnya Derek. Gitu ya Hansel ya? Ya, Pak. Ya, berarti itu sudah melakukan pelanggaran HAM. Harusnya kan ya mungkin permisi Pak, waktu pelajaran atau pada waktu istirahat ya jangan kentutnya jangan malah dipaskan di hadapannya temannya yang lain. Ya kan? Kalau seperti itu ya malah mengganggu akhirnya hak seseorang untuk ya seperti halnya yang kamu katakan tadi. Nah, haknya ya itu termasuk terambil di situ. Itu termasuk kategorinya pelanggaran HAM. Ya. Oke, sudah ngerti ya? Oke, ada lagi? Saya Pak mau coba. Ya, silakan Adrian. Jadi yang sudah semua orang pasti tahu lah masalah tentang rasisme itu kan. Jadi yang bisa kita lihat tuh dari contohnya kita bisa ambil dari Amerika. Di Amerika itu tuh tingkat rasisme itu sangat-sangat tinggi dan parah banget kan Pak. Oh ya, Kayak apalagi contohnya sekarang ini banyak viral. ya, orang kulit putih dan orang kulit hitam kayak gitu. Mereka membaginya seperti itu kan. Nah, orang kulit putih ini kadang tuh suka terlalu membeda-bedakan orang yang berkulit hitam karena mereka berpikir bahwa lu kulit hitam adalah orang-orang yang nggak terdidik lah kehidupannya kan. Jadi mereka kadang suka tidak berbuat nggak adil gitu. Lalu setelah kayak gitu, kan itu kan otomatis masuknya ke HAM juga kan Pak, karena yang orang kulit hitamnya jadinya nggak bisa mendapatkan hak asasi manusianya karena mereka merasa dibeda-bedakan gitu. Nah terus oleh karena itu jadinya orang kulit hitam ikut melawan balik orang kulit putih ini. Sebagai contohnya waktu itu ada kasus bahwa orang kulit hitam tuh pada datang ke toko-toko, ke mall-mall gitu, lalu semua tokonya diambil, semua barangnya benar-benar dicolong semuanya, seperti apalagi brand-brand yang terkenal seperti kayak contohnya Gucci, terus Zara dan lain-lain itu semua pada diambil-ambilin barang-barangnya. Dan otomatis itu membuat toko-toko yang brand-brand tersebut itu pastinya bakal mengalami penurunan dalam keuangannya kan Pak. Nah, oleh karena itu berarti kan otomatis gimana ya? Sama-sama memberikan dampak yang negatif gitu loh Pak. Yang kulit hitamnya membalas, yang kulit putihnya juga selamanya akan berpikiran bahwa orang kulit hitam ya orang nggak berpendidikan, karena ya seperti itu bisa dilihatnya juga kan. Jadi kadang itu masih bingung Pak kalau misalnya hal kayak gitu tuh sebenarnya emang melanggar hak asasi atau enggak Pak, karena kan ujung-ujungnya mereka juga mencari kasus-kasus pelanggaran HAM, bagaimana penyelesaiannya ya. Tapi harapan Bapak kamu berpikirnya jangan cuma hanya berpikir yang singkat-singkat. Nah, gambarannya itu seperti ini gambarannya. Ini ada berapa? Ada berapa delapannya? Berapa lagi? 1267. 1267. Ya, jadinya tidak harus 3 angka ini doang, tapi ada kemungkinan untuk jawaban yang lainnya. Karena kan pilihannya ada banyak. Oke, kalau yang ini menyusun kalimat dari gambar ini, urutannya dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Apa ya, kepala desa? Tersandung hutang. Seperti itu harusnya kalian berpikirnya kritis ya. Oke, nih untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan seperti halnya yang ada di Google Classroom ya. Silakan kalian saya bagi berdasarkan urutan absensi. Jadinya karena ini ada 20, 19 nih. 19 yang satunya belum gabung. Jadinya saya meminta Aletea Valeri. Silakan didiskusikan bagaimana penanganan kasus tersebut ya. Setidaknya kalian menemukan 5 kasus ya. 5 kasus dari kelompok kalian, baru nanti kamu sampaikan ke diskusi pada waktu kita gabung menjadi satu kelompok kelas ya. Oke. Saya pindah ke ruang yang kedua ya. Baik, Pak. Oke, Pak. KKB. Bagaimana kelompok 2? Apa yang sudah diketemukan? Ini Pak, kasus HAM terbesar di Indonesia. Oke, apalagi karena yang Bapak harapkan kalian tidak hanya menemukan satu kasus ya, yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Ya, silakan. Bapak hanya melihat
Mungkin Bapak menutup mic-nya, hanya mendengarkan diskusi dari kalian. Silakan dilanjut. Ini guys, pada tahun 98 kan Bagaimana? Ruang 3, diskusinya sudah menemukan salah satu kasus. Kalau harapan Bapak kalian menemukan minimal 4 kasus ya, 4 atau 5 kasus. Terus bagaimana diskusi tadi? Karena juga terbatas. Bapak meminta untuk dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan disampaikan apa kasus yang diketemukan, terus kira-kira bagaimana untuk penyelesaiannya. Sekarang pindah ke ruang 1 atau kelompok 1. Silakan, kasus yang diketemukan apa, terus hak apa yang dilanggar, penyebabnya apa, terus penyelesaiannya seperti apa. Silakan. Ruang 1, perwakilan, monggo. Siapa? Kasus saya Pak, Aletea. Oke, Aletea, silakan Aletea. Di sini pelanggarannya lebih ke diskriminasi minoritas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita ambil kesimpulan, ya. Kita ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Apa manfaat yang kita pelajari hari ini? Saya meminta pendapatnya dari Pavel. Yang kamu ketemukan dari pembelajaran hari ini apa, Pavel? Oke Pak, saya Pak. Ya, silakan. Apa yang kamu ketemukan dari diskusi kita hari ini? Yang saya simpulin Pak dari pembelajaran kita pada siang hari ini, jadi saya pribadi khususnya buat kita semua, jadi lebih paham dan mengerti apa itu sungguhnya pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu sebenarnya itu nggak cuman yang secara yang kita tahu yang kayak sampai gimana gitu. Ternyata orang teman kita kentut aja termasuk pelanggaran HAM karena udah mengganggu sekitarnya, kayak saya sekitarnya. Nah, jadi gitu Pak. Jadi dan yang kedua ya kita lebih memahami materi pembelajaran PKN terlebihnya Pak. Gitu Pak. Oke, itu dari Pavel. Kalau dari Hansel, yang kamu simpulkan dari apa yang kita diskusikan hari ini apa, Hansel? Kalau tentang masalah HAM, gimana ya? Ya, kita tuh lebih harus bisa ini Pak, memahami orang lain Pak. Karena kita sendiri kan juga manusia kan, kita sendiri kan juga nggak mau kalau misalnya ada orang lain yang melanggar kita gitu kan, kita juga nggak mau. Makanya bisa lah dimulai dari diri kita sendiri lah, misalnya menghargai hal-hal kecil. Kayak yang tadi saya bilang awal-awal yang saya tanya yang si dia suka kentut itu. Ya. Nah. Ada lagi yang mau menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini yang didapatkan apa? Sebelum nanti saya memberikan kesimpulan secara umumnya, silakan. Dari pengertian HAM itu adalah hak yang memang diberikan kepada manusia sebagai kodratnya menjadi manusia, ya kan? Karena manusia itu berbeda. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Karena manusia itu memiliki akal, sedangkan makhluk lainnya tidak memiliki akal. Ada di Google Classroom, soal-soal yang ada di dalam Google Classroom sebagai evaluasi kita belajar hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, pesan Bapak adalah selama kalian mengikuti kegiatan belajar dari rumah, ya, kalian tetap harus selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga kondisi kesehatan kalian, rajin-rajin cuci tangan, jangan lupa kalau keluar pakai masker, hindari kerumunan, jangan sampai kok kalian belajar dari rumah, akhirnya malah ternyata nongkrong-nongkrong di warung bersama teman-temannya, karena kangen Pak, saya udah lama nggak ketemu dengan teman-teman saya ini, ya. Kalau itu silakan dihindari terlebih dahulu. Dan karena kalian juga belajar dari rumah, ke dapur ketemu maknya, ke ruang tamu ketemu bapaknya, ke kamar sama adiknya. Ya, silakan untuk menjaga komunikasi dengan orang tua, jangan sampai kalian belajar dari rumah akhirnya malah menimbulkan permasalahan di rumah. Kita di Zoom ini silakan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Justin. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran pada
siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai memberi salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.